Pada 14 Agustus tahun 1945, sekitar pukul 13.30 menit, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang mendengarkan radio. Iya, penggemar setia kita kembali lagi dalam kabar Anda. Berita utama, Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Apa? Apa benar yang ku dengar barusan itu? Aku harus memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta sekarang. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Mohatta untuk memberitahu berita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Bung Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan pada PPKI? Tapi menurut saya, bukankah lebih baik kemerdekaan segera dilaksanakan melalui tanpa PPKI? Apa maksud Bung Syahrir berkata seperti itu? PPKI adalah bentuknya Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Sebaiknya kita segera memproklamasikan kemerdekaan kita atas nama bangsa Indonesia selagi kita masa vakum power. Vacuum of power. Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Itu artinya Indonesia sekarang berada di dalam kekosongan kekuasaan. Jadi ini kita adalah kesempatan yang baik untuk kita memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang. Saya setuju, tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana kalau kita menghubungi Bung Karno terlebih dahulu? Setelah itu, Hatta dan Syahrir pergi ke rumah Bung Karno untuk membahas tentang kemerdekaan. Ada berita penting yang akan Syahrir sampaikan. Berita apa itu, Syahrir? Saya dengar dari Jepang telah menyerah pada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia agar Indonesia memiliki kepemimpinan yang baru? Saya tidak berhak bertindak sendiri, semua itu hak PPKI. Alangkah janggalnya bisa saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketahui. Tapi Bung, Maafkan saya, Syahrir, kita memang tidak boleh gagal. baiklah kalau begitu, kami permisi. Setelah usahanya mendesak, golongan tua gagah, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Merekalah Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Keesokan harinya 16 Agustus tahun 1945, pukul 4 rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa pengetahuan golongan tua. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Klesong. Begini Bung, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah. Bumi ini saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu percaya kabar itu, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Sesampainya di Jakarta 16 Agustus tahun 1945 pukul 24, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda di rumah Laksamana Maeda untuk membahas proklamasi. 17 Agustus tahun 1945 dini hari, setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembalikan rumah Laksamana Maeda di ruang makan dalam. Rumah Laksamana Maeda berkumpullah Eir, Soekarno, Dr. Andus, Mohatta, Ahmad Subarjo, Sukarni,
Sayuti Melik dan BM. Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Begini Bung, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, selanjutnya. Hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Mewakili bangsa Indonesia sudah selesai. Apakah ada yang setuju? Setuju. Sayuti, terhentikan naskah ini. Siap. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya tanggal 17 adalah tanggal baik sebagai Al-Quran diturunkan tanggal 17. Itu dalam sehari semalam orang Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi bagaimana kalau hari ini Jumat tanggal 17 Agustus? Setuju Bung, lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita melaksanakannya? Pukul 10 tepat. Bagaimana di rumah Bung Karno? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjadi bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik Bung. Jumat pagi pukul 10 semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Ir Soekarno di Jalan Pegangsaan, Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi Bung Karno Bung Hatta keluar ke Serambi. Depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Berpendapat bahwa seranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu titik dengan proklamasi kami. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.